Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal, dan janganlah kamu mati, dan janganlah di saat ajal menjemputmu kecuali kamu itu berada di dalam keadaan muslim ataupun di dalam keadaan beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa JPUPI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sebuah janji Allah dan semua kita pasti akan merasakannya. Tidak hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, para malaikat, bahkan malaikat pencabut nyawa sendiri juga akan merasakan mati dan berhadapan dengan yang namanya maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu pada kalimat tersebut memberi arti kullu jami, artinya berlaku untuk setiap afrad-afrad, berlaku untuk per individu-individu, dan berlaku untuk per orang-orangan. Tidak terkecuali semua yang bernyawa itu pasti akan mati dan meninggalkan alam dunia ini. Apabila waktu itu telah tiba, daun telah runtuh pada pohonnya, ajal telah di depan mata, janji Allah telah tiba saatnya, kita tidak mampu menundanya walaupun hanya sesaat, dan juga tidak mampu mendahulukannya walaupun hanya satu detik. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna. Apabila ajalmu telah datang, kamu tidak kuasa menundanya walaupun hanya sesaat, dan juga tidak kuasa mendahulukannya walaupun hanya satu detik. Di sini kita hanya dituntut untuk mempersiapkan kematian, tidak lari daripada kematian. Manapun kita pergi, manapun kita bersembunyi, kematian itu pasti akan menghampiri kita. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyah. Di mana saja kamu berada, kematian itu pasti akan menghampirimu, walaupun kamu bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, gedung yang tersembunyi, istana yang dikawal oleh beribu-ribu prajurit. Kematian itu pasti akan menghampiri kita. Sudah seharusnya bagi kita seorang muslim yang pintar, cerdik, pandai, bijaksana untuk mempersiap segala hal yang berhubungan dengan kematian, baik itu dari segi amal badaniyah maupun amal jariyah. Karena apabila kita telah meninggal, semua amal kita itu akan terputus. Iza mata ibnu Adam, apabila meninggallah anak Adam, ingkata amalu, putuslah segala amalnya. Putus amal bukan berarti putus manfaat amal-amal yang telah kita kerjakan dahulu. Illa bisalasin, kecuali hanya 3 perkara yang tidak putus. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang di situ mengalir seluruh pahalanya. Sebuah contoh, kita menggali sebuah sumur yang di perkampungan tersebut sangat membutuhkan air. Dengan ada penggalian tersebut, mereka menggunakan air itu untuk berwudu, untuk minum, untuk mandi, dan untuk hal-hal yang lain yang di situ ada nilai kebaikan, sehingga manfaat daripada sumur tersebut, pahalanya itu akan selalu mengalir kepada kita. Contoh yang lain, kita mewakafkan sebagian harta kita ke masjid, pesantren, ke balai-balai pengajian, sehingga harta yang kita wakafkan itu manfaatnya itu selalu digunakan oleh orang-orang untuk beribadah, sehingga pahalanya juga itu akan mengalirkan pada kita. Dan yang kedua adalah au ilmen yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Kita memiliki ilmu, kita ajarkan kepada generasi-generasi di bawah kita, sehingga dengan kita ajarkan mereka mengamal, sehingga mereka juga akan mengajarkan ke generasi berikutnya, sehingga mereka juga akan mengajarkan ke generasi berikutnya. Ilmu-ilmu yang seperti itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Dan yang ketiga adalah au waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh, anak yang rajin beribadah, anak yang taat, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.
anak yang soleh, anak yang taat, anak yang takwa itu tidak akan tercipta dengan sendirinya. Perlu peran orang tua, perlu peran guru, dan juga perlu peran teman-teman ataupun sahabatnya. Anak yang selalu setia menyisihkan waktu, mengingat jasa kedua orang tua, sehingga selesai sholat, selesai beribadah yang lainnya, dia selalu menadahkan tangan dan berdoa, Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagai mana mereka menyayangiku di saat aku masih kecil. Itulah 3 amal yang tidak akan putus apabila kita meninggalkan dunia ini. Sudah seharusnya kita di sisa-sisa waktu yang kita miliki, umur yang masih bersama kita, kesehatan yang masih menyertai kita, dan kesempatan yang masih ada, kita gunakan untuk hal-hal yang bersangkutan untuk mempersiapkan kematian. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal, dan janganlah kamu mati, dan janganlah di saat ajal menjemputmu kecuali kamu itu berada di dalam keadaan muslim ataupun di dalam keadaan beragama Islam. Demikianlah yang mampu kita sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita sendiri dan juga para pemirsa. Semoga kita berjumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.